Selama ini kita sebenarnya sudah lepas masker sih beberapa lokasi ya. Cuman itu kan belum official ya. Ini official dari pemerintah, langsung dari Pak Jokowi ini bagusnya. Presiden mengundang Elon Musk sih datang ke Indonesia. Ya, Itu betul. kan diundang Presiden. Nah katanya Elon Musk juga oke, saya akan datang ke sana. Janjinya sih mau datang akhir-akhir 2022. Kelakarnya Gibran memakai masker itu meningkatkan level kegantengan berapa persen tadi? 20% masih 20% ya? jenik. Halo sahabat Kompas.com yang gabung sama kita di TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Kita ketemu lagi di Ruang Jernih. Masih sama saya Cindy Sistiarani dan Mas Amir, Redpel Kompas.com. Ya. Nah, baru pertama nih Mas Amir. Makanya ini lagi kayaknya demam panggung ya. Demam panggung. Doakan ya. Gak kelihatan Mas, tapi pasti ngedengerin apa yang jadi obrolan kita sore hari ini. Karena yang kita obrolkan ini pasti relevan ya selama seminggu terakhir. Yang paling gede apa nih Mas? Nah ini mengejutkan sekaligus melegakan nih. Pak Jokowi akhirnya membolehkan warga untuk lepas masker. Kenapa kok mengejutkan? Karena selama ini kita sebenarnya sudah lepas masker sih di beberapa lokasi ya. Cuman itu kan belum official ya. Belum resmi. Ini official dari pemerintah, langsung dari Pak Jokowi ini bagusnya. Dan yang mengejutkan bahwa ini adalah tanda-tanda bahwa kita road to endemik itu sudah semakin jelas nih. Awalnya kan dimulai dengan kita dibolehkan tuh mudik itu, kita senang banget sih. Mudik ini sampai 85 juta kan perkiraannya kemarin. Iya betul, saya termasuk pelaku mudik nih tahun ini. Kemarin mudik? Ya, setelah 2 kali nggak bisa mudik, ini mudik. Ini betul-betul melegakan karena indikatornya sudah jelas bahwa kita akan segera mengakhiri pandemi. Tapi nanti kita bahas lagi ya, apakah betul seperti itu. Nah, masalahnya adalah tadi masih banyak masyarakat yang pingin ini ternyata dia sudah terlanjur nyaman gitu dengan masker. Aku salah satunya. Gitu. Aku salah satunya nih. Kenapa? Aku termasuk yang sudah nyaman menggunakan masker kemana-mana. Apalagi aku kan pengguna KRL. Kalau nggak pakai masker di KRL tuh rasanya kayak betul. ngeri juga ya gitu. Apalagi kita dempet-dempetan kan. Betul. Itu ngeri. Ini perlu catatan nih karena diperbolehkannya itu hanya konteksnya di outdoor yang sifatnya terbuka, tidak ada keramaian kepadatan. Dan yang di mode transportasi itu tetap harus pakai masker. Jangan lupa ya. Jangan salah paham. Jangan salah paham. Jangan dipintir. Jangan euforia terus tiba-tiba presiden bilang boleh ada pelonggaran lepas masker. Terus kita kemana-mana lepas masker. Nggak boleh karena ada perkecualian tadi Mas Amir bilang di tempat transportasi umum. Terus kalau kita lagi sakit, pilek, batuk, apalagi lansia yang rentan, punya komorbid, tetap harus pakai masker ya Mas? Ya, betul. Nah, ini kan sudah dilonggarkan. Kalau menurut Cindy, nanti apakah akan ngikutin ini nggak? Apa nih, ngikutin? Di outdoor misalnya nggak pakai masker? Kalau selama ini Mas, aku beberapa minggu terakhir, harus diakui nih, karena aku olahraga juga ya, outdoor gitu, lari atau jalan kaki, aku nggak pakai masker. Itu kan di kompleks rumah ya kan? Karena olahraga ya? Olahraga di kompleks rumah, dan itu pun orangnya kan nggak banyak ya. Kita nggak ketemu orang dalam jarak yang dekat, dalam jangka waktu yang panjang gitu. Jadi ya udahlah, aku sambil lari atau sambil jalan kaki lepas masker. Tapi kalau sekarang ini mau di tempat umum, di supermarket, di KRL, di kantor, kayaknya masih nyaman deh. Nggak berani ya buka? Belum berani, belum. Ya aku nggak mau euforia juga ya kan, meskipun sekarang ini kan pemerintah bilang ya COVID kita di Indonesia sudah terkendali lah, sudah bisa menuju endemi, apalagi keterisian rumah sakit darurat Wisma Atlet udah turun banget, di bawah 1% malah, iya kan? Nah cuman karena ini kebiasaan yang udah 2,5 tahun kita pasang masker, kayaknya masih nyaman deh. Iya, apalagi ibu-ibu ya, kalau misalnya pagi-pagi tiba-tiba pengen ke pasar gitu, nggak sempat make up gitu ya. Nggak dandan, langsung pakai masker, solusi. Master genik lagi. Itu dia. Nah juga kalau misalnya kita mau beli makanan gitu, aku lebih nyaman kalau penjualnya pakai masker. Oh iya, betul itu. Iya kan? Iya. Karena itu bagian dari tanggung jawab ini ya, penjual ya. Benar, kadang-kadang tuh adalah ya nggak pakai masker, tapi ya gimana lagi ya, udah beli makanan. Dianya diam sih. Terus ada temennya lewat, apa nih? Ngobrol. Iya, betul, itu langsung deg-degan, merinding rasanya. Kalau kita lihat ya, Jakarta itu termasuk ini ya, yang sudah sangat ini ya, loss gitu ya. Jadi dibanding daerah lain, Jakarta itu sudah sangat-sangat kendor gitu.
para penjual terutama ya, itu Benar. sudah banyak yang nggak pakai masker. Nah, itu disayangkan banget sih. Nah. Jangan sampai itu ini ya menjadi kebiasaan sebenarnya. Benar sih. Aku mau tahu nih sahabat kompas.com nih, apakah setelah presiden bilang lepas masker boleh diperbolehkan di outdoor, pada lepas masker enggak? Karena tadi di liputan Kompas TV, Mas, di beberapa ruangan outdoor, di jembatan, di trotoar gitu, ada orang berlalu lalang, banyak yang udah nggak pakai masker. Betul. Kalau saya lebih pede pakai masker. Kenapa? Masker jenik? Iya, maksudnya saya tidak pede kalau nggak pakai masker. Oh gitu, lebih tenang ya, lebih tenang. Jadi, nah, kalau aku beda lagi nih, di Kompas TV kita kalau siaran kan pakai masker, sudah 2,5 tahun. Aku sih berharap dalam waktu dekat atau 2-3 bulan lagi atau meskipun nanti menuju endemi pengen pakai masker aja, Mas. Iya. Hemat lipstik. Itu terus dia. kalau bersihin beda muka, ya dengan atas ini doang ya. nih. Iya. Jadi ini perspektif ekonomi ini. Itu dia. Perspektif ibu-ibu. Dan ini disambut banyak kepala daerah loh. Ya, contohnya? misalnya wali kota Tangerang Selatan ya, Benyamin Daphni itu menyambut positif nih, dan kepala daerah yang lain pun di sekitar Jabodetabek juga sudah siap-siap ini. Nah, tapi ada yang ini sih, ada yang beda nih. Anaknya Pak Jokowi. Anaknya sendiri malahan. Jadi Gibran Raka Buming Raka, wali kota Solo. Ya, itu unik nih. Bilang apa dia, Mas? Bagi Gibran untuk bisa lepas masker itu masih perlu waktu lah, dan yang bagus dari Gibran adalah dia akan menunggu instruksi dari Pak Ganjar dari provinsi. Artinya bahwa istilahnya Gibran walaupun misalnya ayahnya sudah ketok palu, ada pelonggaran, tapi tetap karena bos dia bukan RI 1, tapi bos dia Jateng 1, maka dia nunggu Jateng. Ini pertimbangan yang oke menurut saya. Dan pertimbangan lain yang juga saya amini adalah kelakarnya Gibran memakai masker itu meningkatkan level kegantengan berapa persen tadi? 20%, 20% ya. Bener sih. Meningkatkan level kegantengan sekarang. Setuju. Kalau yang saya ya pasti ini ya, level cantiknya bisa menjadi ini terasa loh. Bisa benar. Kita di kafe-kafe atau di mana itu. Jangan-jangan. Ya, sering ketipu. Cakep ya gitu ya. Kita nggak tahu nih kalau sudah makan kemudian lepas masker. Nah, kita nggak tahu tuh sudah. Jadi kalau Gibran nunggu pemerintah Provinsi Jawa Tengah, nggak mau buru-buru, nggak mau euforia. Di Tangsel juga Benyamin Daphni nunggu, mudah-mudahan atau berharap juga Kementerian Dalam Negeri Tito Karnavian Mendagri untuk segera mengeluarkan aturan tertulis soal pelonggaran masker ini ya. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur ya, di Tangerang Selatan juga udah agak longgar sih dari beberapa waktu lalu dah. Itu pas lagi khawatir-khawatirnya gitu, tapi ya kita berharap pandemi ini sudah cepat selesai lah ya. Iya betul, karena nah ini diikutin juga dengan MUI. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan ini ya, semacam fatwa gitu ya, bahwa menurut Ketua MUI bidang fatwa Asrorun Niam Soleh ini, jemaah yang sehat tidak perlu lagi memakai masker saat melakukan salat jemaah di masjid. Ini kabar yang menggembirakan ya, yang tadinya istilahnya dianggap pemerintah ambigu, yang ini dibolehkan ya, kok yang ibadah kok nggak boleh. Nah, ini secara ofisial pemerintah dan MUI sudah tidak ambigu nih, membolehkan. Cuma nih ada catatan nih dari MUI, walaupun diizinkan tadi, tetap yang sakit-sakit tuh ya, misalnya batuk, pilek, ya mbok ya jangan harus pakai masker ya. Jaga diri juga jaga orang lain. Iya betul. Tahu diri ya berarti ya ini sebenarnya. Iya betul. Harus tahu ini penting diri. banget karena pada akhirnya yang bisa mengendalikan COVID ini nanti adalah kita. Iya. Tidak lagi bukan istilahnya lagi pemerintah. Di tangan pemerintah bukan. Betul, ini sudah betul-betul kita tanggung jawab sebagai citizen ya, sebagai citizen. Juga netizen ya, netizen juga punya tanggung jawab. Juga netizen ya. Jangan sampai netizen hanya istilahnya berargumentasi bla 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 bla, tapi mengorbankan tadi kepentingan publik tadi. Jangan cuma argumen di media sosial doang, tapi dibuktikan juga kita, masing-masing kita ini adalah duta untuk menghentikan pandemi COVID-19 di Indonesia. Bicara tadi soal bagaimana udah dibolehin untuk jemaah beribadah lagi di masjid, bahkan sekarang diizinkan loh karpet dan sajadah. Oh iya karpet ya. Awalnya kan nggak boleh karena dianggap itu sebagai medium untuk menularkan COVID-19. Sekarang sudah boleh. Ya. Tapi tetap ya jaga kebersihan karena itu
nggak cuma COVID, tapi bisa menjadi sarana berkembangnya macam-macam kuman atau bakteri. Tetap jaga kebersihan dan juga jaga diri. Paling nggak kalau memang masih agak khawatir, pakai masker juga nggak apa-apa kok. Udah nggak aneh kan sekarang ini kita pakai masker. Nah, yang juga menjadi perubahan setelah kita 2 tahun, 2,5 tahun di pandemi COVID-19 ini, kita udah nggak perlu lagi tes antigen PCR kalau lagi melakukan perjalanan. Nah, ini kabar baik nih buat yang sering kemarin naik mudik pesawat. gimana? Nah, mudik saya harus menyediakan ini PCR untuk anak yang karena tidak belum vaksin lengkap. Iya. Nah, aku juga kemarin mudik meskipun H+7 Lebaran baru mudik, berangkat naik kereta. Aman, nggak pakai macam-macam ya? Karena saya baru vaksin 2 kali, booster belum karena masih ada kondisi medis. Masih jadi diminta tes. Akhirnya bawa antigen. Tapi gak diperiksa. Oh gitu. Atau mungkin sudah terlacak di Peduli Lindungi mungkin ya. Nah, kalau sekarang nanti sudah legal tuh nggak pakai antigen. 2 kali sudah boleh. Nah, nggak perlu antigen, nggak perlu PCR. Menariknya waktu itu ngintip Mas, waktu ke Gambir kan. Jadi sebelum berangkat sudah antigen karena merasa aku masih 2 vaksinnya 2 dosis. Jadi kesadaran diri sendirilah aku antigen. Suami udah 3 udah booster. Nah, ketika kita check in di stasiun, muncullah itu karena kita masukkan KTP, muncul bahwa saya sudah vaksin 2 kali dan sudah melakukan tes antigen dengan hasil negatif. Jadi makanya nggak diperiksa secara langsung mana nih hasilnya karena sudah masuk ke sistem. Peduli Lindungi sudah terintegrasi soalnya. Katanya sudah terintegrasi. Jadi nggak perlu lihat surat fisiknya tadi ya, nggak perlu. Dan nggak perlu nunjukin Peduli Lindungi kita loh. Cuma dari e-hak istilahnya ya. Iya, karena sudah masuk. Karena kita kan kalau beli tiket pasti masukin NIK kan. Nah, based on NIK ya. Iya betul-betul. Itu sekarang sudah canggih ya. Harus kita akui itu salah satu sisi teknologi yang membantu kita untuk verifikasi cepat gitu ya. Bahkan ini nanti diakui di Eropa dan ASEAN loh. Peduli Lindungi itu sudah diakui. Betul. Jadi kalau kita perjalanan ke Eropa, perjalanan ke ASEAN itu sudah bisa terintegrated sama sistem serupa di sana. Terus waktu pulang naik pesawat hanya cukup mengisi e-hak yang ada di Peduli Lindungi. Soal syarat kelayakan terbang, layak ya sudah. Ya betul. Cus kita. Ini keren banget. Nah, perubahan sekarang ini tadi ya, yang 2 kali vaksin saja, yang tadinya harus tes, sekarang nggak perlu tes. Terus anak-anak itu kalau sudah 2 dosis, nggak perlu antigen. Nggak perlu lagi. Tapi kalau 1 masih perlu Cuma memang ini, kalau yang pertama itu yang lambat adalah update di Peduli Lindungi ya. Sorry to say ya. Yang pertama waktu itu misalnya anak usia 12 tahun itu harusnya kalau dia sudah 2 kali vaksin itu sudah oke kan, layak terbang. Tapi kemarin karena kebijakannya baru di Peduli Lindungi itu masih tercatat tidak layak terbang. Nah, ini nanti juga biasanya akan terjadi nih karena ada keterlambatan di Peduli Lindungi untuk update sistem itu. Tapi karena biasanya ada perubahan baru 2-3 hari biasanya Peduli Lindungi akan update misalnya yang baru 2 kali vaksin nanti terupdate layak terbang misalnya seperti itu. Oke, jadi harus paling nggak dikejar juga lah ya sama aplikasi Peduli Lindungi karena perubahan ini kan masih akan terus berlaku lah perubahan-perubahan kebijakan mengikuti situasi. Ini biasanya bentrok tuh antara calon penumpang dengan misalnya maskapai gitu ya karena ini nggak boleh. Benar. Ini bingung. Ntar bingung juga akhirnya kita mau naik pesawat. Bicara soal lepas masker. Nah, itu kan Indonesia nggak sendiri, tapi negara-negara yang lain sebelumnya jauh bahkan udah ada kebijakan lepas masker. Jerman, waktu kita masih heboh-hebohnya dengan COVID, mereka sudah lepas masker. Tapi ini ya salut buat Indonesia ya, kita bisa mengorganisir sedemikian rupa masyarakat kita untuk bisa taat pada aturan pemerintah. Itu luar biasa menurut saya. Benar. Dan keputusan Jokowi duluan yang ngomong itu menurut saya keputusan yang smart. Kenapa? Untuk sebuah keputusan besar karena effort untuk dulu kampanye memakai masker itu luar biasa besar. Iya sih. Jadi kalau misalnya tidak satu suara gitu ya pemerintah gitu ya, misalnya menterinya duluan ngomong ternyata beda dengan presiden, wah itu luar biasa efeknya. Ini langsung presiden ngomong disusul oleh Menkes, terus kemudian jajarannya dan kementerian lain, terus kemudian kepala daerah, wah itu menurut saya
untuk poin ini pemerintah bagus. Oke, dan juga kalau bilang kenapa sih negara-negara lain udah kok kita belum mulu, nggak apa-apa. Itu adalah prinsip kehati-hatian yang dilakukan pemerintah. Saya setuju kan? itu. Ya. Jadi nggak perlu buru-buru, nggak perlu dibanding-bandingkan. Itu Singapura udah, Malaysia udah, kok kita belum. Semua harus ada hitung-hitungannya dan mengikuti apa kata saintis ya. Ya, betul. Itu. Apa kata saintis itu kunci utama buat kita yang itu membedakan kita dengan misalnya Amerika ya. Sorry to say ya, Amerika bahkan ini ya meledek meledek sains. Iya, zaman waktu Donald Trump mereka istilahnya di mandatori untuk memakai masker, tapi mereka kan menentang. Hanya karena mereka merasa lebih pintar, lebih cerdas gitu ya. Kalau orang Amerika kan kalau diminta sesuatu, melakukan sesuatu, diimbau melakukan sesuatu kan dianggapnya itu sebagai sebuah intervensi pribadi ya, istilahnya hegemoni dari negara lah. Mereka nggak mau dihegemoni sehingga ketika ada mandat untuk memakai masker, mereka menolak. Dengan alasan hak asasi. Dan itu hegemoni negara mengontrol negara. Betul. Terus terang saya ini dalam konteks ini saya bangga menjadi orang Indonesia yang masih bisa diatur rakyatnya, istilahnya diperintah atau diberi ini ya. Rekomendasi untuk pakai masker, kita semua pakai masker. Meskipun perlu waktu untuk bisa membuat angka itu landai, tapi kita lebih keren banget dibandingkan saat ini ada pandemi itu terjadi di Korea Utara ya. Orang bilang, kok telat banget sih Korea Utara gitu. Tapi saya menduga sini, Korea Utara kan sangat tertutup ya. Bahkan misalnya sistem kesehatannya juga tidak memadai, untuk penapisannya juga tidak ada, vaksinasi juga masih belum ada. Jadi dugaan saya sebenarnya mereka juga sama dengan kita, cuman mereka tidak melaporkan dan tidak punya istilahnya teknologi atau bahkan tidak punya ini akses untuk misalnya buat tes misalnya PCR, tes antigen. Baru sekarang ini heboh. Dan sekarang darurat COVID di sana, lockdown. Kita sudah melakukan itu beberapa tahun di 2020. Karena mungkin vaksinasi nggak ada di sana. Kita beruntung loh, vaksinasi kita luar biasa gencarnya ya. Benar. Sampai sekarang sudah 70% ya? Iya, 70% sudah tervaksin dan Maret ya, Maret 2022, berarti sebelum mudik ya, itu ketika dilakukan ini survei serologi tingkat masyarakat yang memiliki antibodi untuk Jawa dan Bali itu mencapai 99,2%. Jadi bayangkan dari 100 orang, 99,2 orang itu memiliki antibodi. Herd immunity sudah kan berarti. Herd immunity sudah. Yang dicita-citakan dari ketika awal pandemi itu ya. Dan itu kontribusi ini dari orang-orang yang rela vaksin. Untuk vaksin. Tapi juga kontribusi juga orang-orang yang kebetulan kena terinfeksi. Nah ini istilahnya gabungan lah dari keduanya. Ini keren menurut saya. 99,2%. Diapresiasi difasilitasi vaksin dan mereka yang mau dengan sukarela vaksin untuk menjaga semua orang, herd immunity. Jadi ini kalau Kim Jong Un sekarang udah lockdown nasional, bahkan bisa memerintahkan tentara untuk membantu mendistribusikan obat-obatan. Itu juga kita lakukan kan? Betul. Mendistribusikan vaksin, melibatkan tentara. Kemungkinan Indonesia adalah best practice untuk negara-negara Asia ya, untuk bisa handle misalnya kampanye penggunaan masker, kampanye untuk vaksin. Kita tidak cuma herd immunity, istilahnya bisa dibilang super immunity kemungkinannya 99,2%. Tapi ya kalau kita baca-baca di literatur antibodi di dalam tubuh kita itu kan tidak permanen. Nah itu yang harus hati-hati ya. Jadi bukan berarti ini semua selesai, bukan berarti kita sudah berhasil. Euforia. Lepas masker di mana-mana belum. Ini hanya pelonggaran aja, terutama yang ada di outdoor, di luar ruangan. Yang merasa sehat dan outdoor. Kalau ada aktivitas di dalam ruangan di transportasi umum, ya pakai lagi. Pakai lagi, kita melindungi diri sendiri, melindungi orang, apalagi lansia. Kalau di rumah ada lansia, ada yang comorbid, please kan. Jadi jangan euforia. Oke, kita itu ngomongin soal pandemi dan juga masker. Kita bandingkan juga dengan negara-negara tadi yang udah lama banget udah melepas masker, ya kita harap semua lah ya, dunia ini udah sembuh lah. Betul. Singapura menurut saya bagus juga, kayak lebih ketat dari Indonesia ternyata untuk ini ya, pelonggarannya ini masih lebih ketat dari Indonesia. Mungkin Singapura contoh yang bagus ya, jadi pelonggarannya itu masih tetap memperhatikan ini ya, kepadatan di outdoornya itu.
Ini juga kritik dari epidemiologi bahwa sudah dikasih warning ya, dan terima kasih kepada epidemiologi bahwa kita harus memang hati-hati ini, tidak langsung tergesa-gesa. Copot masker kemana-mana, udah boleh kok sama presiden. Enggak, ya. Kalau saya memang saya akan tetap pakai masker walaupun itu di outdoor ya, kecuali misalnya memang itu membutuhkan membuka masker, baru saya buka masker. Saya juga pakai masker sih kayaknya kemana-mana, karena udah nyaman dan itu bentuk tanggung jawab. Iya betul, itu saya suka itu. Ini sudah menjadi bentuk tanggung jawab kita, tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga juga yang punya misalnya bapak ibu, kakek nenek yang comorbid, itu hati-hati ya. Punya bayi, punya anak, nah itu perlu hati-hati. Jadi tetap hati-hati karena kita masih belum secara resmi ke endemi, masih di pandemi. Iya, betul. Imunitas itu juga kita harus jaga. Yang belum vaksin segera vaksin lah ya. Iya betul. Iya. Segera vaksin. Dan tadi bahwa antibodi kita yang terbentuk dari vaksin tadi tidak permanen. Jadi jangan langsung udah. Jangan euforia. Ada nggak sih dari sahabat Kompas.com yang komen soal pelonggaran masker oleh pemerintah Republik Indonesia yang ini diumumkan oleh Presiden? Pengen tahu pengalaman sahabat Kompas.com, apakah langsung oke, hore aku mau kemana-mana nggak pakai masker, atau ada yang jaga-jaga, atau mungkin kayak aku nih nyaman pakai masker sampai beberapa waktu ke depan, nanti mungkin akan lebih nyaman karena sudah 2,5 tahun terbiasa. Nanti kita dengerin ya, kita bacain nih komen-komen dari sahabat Kompas.com. Selain soal pelonggaran penggunaan masker di ruang terbuka yang jadi perbincangan netizen juga, Mas Amir, adalah waktu Presiden ketemu sama Elon Musk. Iya. Seorang pengusaha yang netizen darling deh kayaknya tuh. Elon Musk tuh. Pasti dari sahabat Kompas.com tahu lah. Nggak ada yang nggak tahu soal Elon Musk. Mungkin bahkan menjadi fanboy-nya Elon Musk. Bisa jadi. Saya kita hati-hati loh ngomong Elon Musk itu. Kalau kita misalnya jelek-jelekin dikit, wah mana tuh fanboy-nya. Wah, kita bisa ya kan dia seorang filantropis, dia pengusaha yang SpaceX-nya luar biasa, Tesla-nya juga dianggap breakthrough banget karena ada mobil listrik dengan model yang wajar. Ada kan mobil listrik bentuknya prototipe aneh-aneh banget. Ini memang pebisnis yang fenomenal gitu ya. Tapi di luar fenomenanya yang dia luar biasa tadi, yang sekarang bahkan melebihi selebriti ya. Iya. Itu memang masih ada yang sebel sih sama ini dia. Mungkin ada yang terimbas juga yang main kripto, ayo. Kenapa? Elon Musk itu kan dianggap pernah nge-food gitu ya. Nakut-nakutin ketika dia nge-tweet soal Bitcoin. Ya kan pada tahun to the moon gitu kan. Kata Elon Musk waktu itu. Ada yang senyum-senyum kayaknya. Ya, ada. Dia mengkritik soal ini ya, proof of work-nya si Bitcoin ya, cara memining, menambang Bitcoin itu kan tidak ramah lingkungan, bla 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 bla, listriknya tidak ramah lingkungan karena pakai ini ya batu bara gitu ya, yang dia kritik. Wah, emisi karbonnya kan luar biasa gede itu memang. Tapi dia kan ini tiba-tiba ya nggak konsisten. Dulunya dia menggadang-gadang Bitcoin, Dogecoin, tiba-tiba menjatuhkan. Wah, itu langsung drop itu Bitcoin. Benar. Luar biasa itu efeknya Elon Musk nih. Seorang Elon Musk tuh keren banget. Bahkan ketika memutuskan untuk membeli Twitter, rame. Ya, betul. Rame banget. Ini masih menjadi perbincangan apakah jadi tidak karena ternyata BOD-nya Twitter. Ada yang ini sih agak kurang legowo gitu ya. Tapi kita akan lihat nih perubahannya kan seperti apalagi apa ya. Netizen yang ada di Twitter kayaknya nunggu-nunggu nih kalau memang jadi dibeli sama Elon Musk, apa yang makan baru di Twitter kan. Sekarang sosmed juga persaingannya juga ngeri juga kan antar sosmed antar platform. Saya juga berpikir ya, kenapa dia sampai membeli Twitter. Lebih aktif di Twitter. Padahal kalau kita kan gratis ya install di apps ya. Iya juga ya. Kenapa beli ya? Kan tinggal bikin akun ya. Bener juga Mas Awer. Gratis padahal. Bener. Ini yang kita nggak ini ya tapi dia orang terkaya di dunia, mau ngapain juga bisa kan. Iya ya. Iya, terlalu banyak uang kan. Iya, aku bikin akun Twitter 3. ternak akun. Tapi ini yang menarik ini ada konteks saat ini yang menarik adalah waktu Presiden Jokowi ke Boca Chica Elon. Iya. Di SpaceX. Persoalannya adalah itu sebenarnya dalam konteks KTT ASEAN Amerika ya. Kenapa pas misalnya ketemu Biden gitu ya, itu tidak ada
cerita yang heboh gitu ya. Iya. Kenapa misalnya Biasa aja ketemu gitu. dengan si siapa? Kamala Harris ya. Iya, Kamala Biasa Harris aja itu ya. biasa saja. Tapi begitu ketemu satu sosok ini, heboh ini. Tidak Heboh cuma banget. di Indonesia, tapi di negara-negara lain juga membincangkan Jokowi Iya. ini. Dan Kalau menurut Sidi apa yang menjadi kekuatan Elon Musk, Mas. Elon Musk? Kekuatannya adalah si Elon Musk itu. Meskipun pada saat presiden datang ke sana ya pro kontra lah ya. Ada yang Iya. bilang, ngapain sih kok presiden nyamperin? Harusnya dia dong yang nyamperin presiden, ada yang begitu. Oh, iya. Ada yang bilang juga, ngomentarin Elon Musk ketemu presiden pakai kaos, Oh, bajunya iya, itu. Iya, baru tuh. bangun Gagal tidur, fokus ya? semua Iya. gagal fokus. Komentarin pakai kaos doang, pakai ini nggak bangun nggak sisiran atau Semua apa. membicarakan Jokowi ya. Ya, semua membicarakan pertemuan itu. Iya. Ya kan? Apalagi waktu presiden diajak keliling SpaceX. Iya. Aku pengen ikut rasanya. Itu memang luar biasa dan Keren banget. pemimpin-pemimpin dunia misalnya dari India juga pernah diajak ke situ. Ya, Narendra Modi ya. Tapi yang Sana. saya garis bawahi adalah ini adalah nggak tahu apakah ini ide Jokowi atau memang ada timnya ya. Nah. Untuk marketing politiknya Jokowi ini luar biasa. Tapi sebelumnya kan kemarin Luhut Binsar Panjaitan sama Iya. rombongan juga ketemu sama Elon Musk. Iya. Akhirnya mungkin ini di follow ada tim advance mungkin dia ketemu Iya. sama Elon Musk baru kemudian presiden datang. Nah, di sana dikabarkan mereka presiden dan juga Elon Musk itu ngobrol soal peluang kerjasama Iya. antara SpaceX perusahaannya Elon Musk apa ya, bukan SpaceX sih, tapi perusahaan apa gitu saya lupa deh namanya, pokoknya perusahaan dari Elon Musk yang menjajaki kerjasama mungkin smelter gitu Ya, kan jadi untuk nikel baterai memang. nikel, ya. Ya. Jadi terkait offering dari pemerintah Indonesia, Betul. kita kan ini produsen nikel terbesar di dunia, ya. eksportir ya. Nah, itu kan luar biasa potensinya dan masa Ya. depan untuk mobil listrik itu kan luar biasa Betul. gedenya. Dan yang diharapkan Ada pembangunan Elon smelter juga ya, kan, itu yang masuk dibutuhkan. untuk meningkatkan industri yang terkait dengan penggunaan nikel. Cuman masalahnya adalah menurut saya ini tidak cuma sekedar bisnis, ini juga tapi? terkait dengan ini ya bagaimana mencitrakan Jokowi yang asosiasikan dengan misalnya ya SpaceX tadi ya, Elon Musk gitu ya, terus kemudian sesuatu yang sifatnya high tech gitu ya, Twitter gitu ya, walaupun Twitter mulai ini ya, tapi tetap itu menjadi aset yang luar biasa. Dan jangan lupa memang Jokowi ini kan seperti ini ya, presiden yang dilahirkan dari dunia aktivitas media sosial Iya, betul. Dan dia mendekati Elon Musk yang pada posisi saat ini dia menjadi influencer mungkin terbesar ya. Jadi bukan cuman menurut Mas Ahmed bukan cuman masalah potensi kerjasama atau bisnis enggak, tapi ada citra politik yang dibangun ya. Terkait branding nih, branding politik yang menurut saya terlepas kontroversi di netizen ya, misalnya terkait Elon Musk pakai kaos aja gitu, terus kerjasama yang belum misalnya kelihatan gitu. Tapi ini menurut saya untuk sebuah branding politik ini luar biasa. Karena dibicarakan. Nggak berhenti. Bahkan misalnya di Malaysia ya, yang dibicarakan adalah sepatunya. Sepatunya presiden dibahas. Ini kasut Presiden Jokowi harganya cuma berapa ringgit gitu Malaysia ya? tuh ya, berarti 300 atau berapa gitu. Rupiah kan 400 ribuan. Terus katanya ada lagi buatan lokal. Buatan lokal. Bandung ya. Bandung. Ya. Komentarnya nih, boleh nggak tuker? Tuker pemimpin katanya di Malaysia. Terus kemudian ada netizen yang ngomentarin Jokowi for Malaysia gitu ya. Semuanya gagal fokus, tapi pembahasannya juga nggak hanya di Indonesia, di Malaysia juga ada. Yeah. Pembahasannya juga macam-macam, mulai dari jangan-jangan beneran nih ada pada kerjasama nih, karena presiden ngundang kan, presiden mengundang Elon Musk datang ke Indonesia. Ya, betul. Itu kan diundang presiden. Nah, katanya Elon Musk juga saya akan datang ke sana. Janjinya sih mau datang akhir-akhir 2022 katanya. November lah ya. November ya? 2022. Oh. Karena apa ya? Potensinya itu luar biasa. Nikel itu akan menjadi barang yang sangat segede apa sih Mas kita itu ya untuk pasokan istilahnya cadangannya itu bisa mencapai 52% kalau nggak salah cadangan dunia. Itu gede banget, dan 2021 itu produksinya itu sampai 1 juta metrik gitu ya, kalau nggak salah ya. Nanti kalau salah kasih tahu saya di berita-berita Kompas.com ada seperti itu. Nah ini memang ini siapapun bisa mengembangkan ini, tapi yang menarik memang Elon Musk yang dipilih. Ya, karena Elon Musk. Ya. Dari sisi ini ya, peningkatan ini ya, penggunaan naratif storytelling. Ya. Tim Jokowi memang hebat. Keren ya. Itu juga Indonesia pengennya juga menjadi pemain penting nih di rantai pasok
mobil listrik karena nikel tadi kan untuk baterainya itu juga menjadi tujuan. Kenapa kerjasama? Itu kalau kejadian, wah itu keren, kita bisa bersaing dengan dunia bahkan dengan Eropa ya, karena kita pegang ini bahan mentahnya, itu yang membedakan dengan kalau kejadian Eropa, kalau kejadiannya. Ini masih inget nggak dulu waktu Raja Arab Saudi datang? Iya betul, kayak di PHP gitu ya. Itu rasanya kayak di PHP, bahkan Presiden Jokowi bilang, saya udah mayungin, udah betul. Saya setirin, saya gandeng. Gede sih, 89 triliun investasi di Indonesia, tapi sama Tiongkok lebih gede lagi. Iya betul. Jangan sampai tuh di PHP sama Elon Musk. Oke disambut, kayak akan datang ke sana. Investasinya satu hal nih ya yang dikritik oleh media luar terhadap Elon Musk ya. Itu Elon Musk itu suka menjual harapan. Ya. Harapan kita bisa terbang ke Mars, harapan kita bisa terbang menjelajah ruang angkasa, harapan kita memiliki mobil listrik yang keren gitu, yang green energy gitu. Yang ternyata dikritik ternyata tidak hebat energi, enggak green energy karena listriknya kan dari batu bara misalnya ini ya. Nah, itu harapan tuh yang istilahnya itu sekaligus kritik, sekaligus juga kekaguman ya. Nah, Jokowi diharapkan ini ya tidak cuma menjual harapan dengan berkunjung ke itu markasnya Elon Musk. Karena kalau cuma sekedar menjual harapan doang, tadi, wah, iya. Potensi kita akan terbengkalai. Udah terlanjur tinggi juga kan? Iya betul. Ekspektasinya. Iya. Dan nikel ini ya luar biasa misalnya produksi di Morowali itu luar biasa itu. Dan kita belum bisa memberdayakan sendiri gitu. Kalau ini terrealisasi keren. Mudah-mudahan jadi. Jangan kecewa lagi kayak Raja Arab Saudi. Iya betul. Udah saya payung-payungin, saya setirin. Jangan menjual harapan lah ya. Jadi kita akan termasuk netizen ya, kita minta ya bareng-bareng lah mengawal ini. Tidak cuma menjadi seremonial di sana. Ini ada komen nih Mas dari kita baca komen. Ide tentang masker nih. Meski udah bebas tanpa masker, saya akan tetap pakai masker sama karena sudah terbiasa pakai masker sama. Meski udah bebas tanpa masker, karena lebih enak pakai masker bukan hanya untuk COVID tapi juga menjaga pernafasan dari debu yang berterbangan. Betul ini. Termasuk yang terakhir ini berbagai penyakit yang secara misterius, hepatitis akut. Hepatitis akut itu kata ahli disebarkan salah satunya melalui udara yang ini ya, yang versi akut ini. Iya. Nah, juga benar juga nih menjaga pernapasan dari debu yang berterbangan. Lebih enak kan sekarang kalau apalagi sekarang musim kemarau, angin membawa debu dan kerikil-kerikil kalau masuk kan juga lumayan. Apalagi di kota-kota metropolitan ya, terutama yang misalnya ya rider pemotor gitu ya. Wah itu kalau nggak pakai masker luar biasa itu timbal dan lain sebagainya. Nambah lagi nih alasannya, tapi juga menjaga pernafasan dari debu yang berterbangan. Ada lagi komentar dari sahabatkompas.com? Nggak ada ya, kita tunggu loh komentarnya soal pelonggaran pakai masker atau Elon Musk. Apa sih harapan kalian tuh dari kerjasama yang mungkin akan terwujud antara Elon Musk dan juga Indonesia? Nih, tapi kritik juga nggak lepas Mas. Ini menarik kritiknya tuh. Tuh, Kak Rocky Gerung nih. Rocky Gerung bilang kalau Elon Musk sebenarnya nggak jauh beda nih sama sosok lainnya di bidang teknologi, sama aja gitu. Cuman Jokowi memilih Elon Musk karena tadi menurut saya branding politiknya itu langsung kena nih. Kalau kita mau denial misalnya ya, semua negara membicarakan Jokowi loh saat ini terkait dengan ini. Hanya karena pilihan yang sangat simple. Terus sindirannya juga Jokowi yang bangga ketemu Elon Musk, padahal pertemuan itu menurut Rocky Gerung hanya berpotensi memunculkan inventor dan investor di Indonesia bidang teknologi. Salahkah itu, Mas? Iya, menurut saya memang kritiknya ini ya, itu perlu, kritik-kritik seperti itu perlu untuk mengingatkan Jokowi biar tidak ternina-bubukkan dengan tadi ya, popularitas tadi ya. Terus ini bilang menuding Jokowi terlihat mengemis bisnis. Kalau itu saya nggak setuju sih. Menurut saya ini fair-fair saja kita mendatangi seorang yang memang capable di bidangnya. Elon Musk capable di bidangnya, di bidang meskipun teknologi. Katanya teknologi di Indonesia itu masih jauh dari yang dibutuhkan Tesla sama SpaceX. Bisa nggak sih kita memenuhi kan namanya kerjasama atau bisnis kan adalah ada yang mendapatkan keuntungan, ada yang memberi sama-sama untung. Nah, apakah Indonesia itu bisa memenuhi kebutuhannya Tesla dan juga SpaceX? Ya, kalau untuk bahan bakunya, saya pikir bisa karena kita yang terbesar di dunia ya.
koreksi saya kalau salah dengan data ini ya. Nah, masalahnya transfer of knowledge itu nantinya terjadi atau tidak. Jangan sampai kita hanya dijadikan istilahnya market saja ya. Market tadi, mobil listrik tadi. Dan jangan sampai tadi ya, mobil listrik yang katanya green energy ternyata cuma embel-embel, kita masih tetap misalnya menggunakan energi-energi yang fosil, bahan baku fosil. Terus disebutkan ini kritik ya, investasi bukan suatu solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam negeri. Berbagai masalah timbul karena ketidakmampuan pemerintah, kata Rocky Gerung. Jadi investasi itu nggak bukan solusi kita. Iya, tapi harus ada yang melakukan untuk investasi ya. Jadi nggak ada masalah setiap roadshow pemerintah, presiden maupun menteri itu berupaya untuk menggalang. Tapi memang menurut saya bukan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam negeri, itu kan menciptakan peluang-peluang tadi kan? Iya, tetap harus ada orang yang melakukan itu. Iya. Cuman memang kritik ini menurut saya tetap fair saja sih. Karena kita saat ini misalnya yang problem real di masyarakat kan minyak goreng gitu kan. Yang sekarang lagi ditangkapin selesaikan itu dulu lah, baru ngomong investasi, mungkin kritiknya seperti itu. Tapi fair saja sih. Iya, apa salahnya untuk kritiknya fair, tetapi apa yang dilakukan Jokowi untuk lobby-lobby investasi itu juga fair. Nah, ini ada komen lagi. Mungkin nggak nih dari apa nih bacanya KYVNZ? Mungkin nggak nih kerjasama dengan Elon Musk untuk menaikkan elektabilitas. Nah. Iya, cuman ini kan sudah berakhir. Periode terakhir. Ibu Iriana sudah packing-packing ya, jadi jangan dinyinyirin lagi. Tapi kalau tadi kata Mas Amir kan ini ada branding cerita politiknya, branding politik. Pasti. Jadi tujuannya apa toh ini periode terakhir? Jokowi pasti akan meninggalkan legasi ya, istilahnya berusaha meninggalkan legasi yang baik untuk negeri ini. Kalau ini berhasil, maka ini akan menjadi monumen buat Jokowi juga. Tetapi sebaliknya kalau ini gagal, makanya ini cuma pencitraan tadi, hanya menjadi pencitraan. Ini sebenarnya juga ngeri-ngeri sedap sih buat Jokowi ya. Jadi kalau meningkatkan elektabilitas mungkin enggak, karena Jokowi bilang kan udah nggak ada lah ya. Sudah end lah. Sudah end. Itu jangan kita goda-godain ya. Itu sudah selesai ya. Jadi legacy ya. Legacy. Iya benar sih. Kalau ini berhasil, wah itu kita luar biasa. Elon Musk itu istilahnya tadi ya, selebriti dan juga influencer yang sangat berpengaruh. Dia ke Indonesia itu sudah bisa berita besar. Ya sama kayak Mark Zuckerberg diajak ke Tanah Abang, sampai sekarang kita masih ingat. Masih ingat gitu. Mark Zuckerberg pakai kaos juga diajak presiden ke Tanah Abang, masih ingat. Itulah kekuatan Jokowi untuk membuat storytelling di setiap kunjungannya. Ya mungkin pemimpin negara ini itu tidak memikirkan. Dia memikirkan itu sehingga liputan-liputan itu tetap ada. Sampai ada sekarang ceritanya selalu ada ya. Kita masih gontok-gontokan sekarang itu sampai sekarang. Oke, nih ada komentar lagi. Apa dengan kerjasama dengan SpaceX, Indonesia bakal punya roket lagi Kartika 2 gitu? Ya bisa jadi. Serius Mas? Atau mungkin bisa melampaui itu. Tapi kan kita juga harus memprovide juga sumber dayanya. Saya pikir kalau sumber daya di Indonesia ya, saya nggak pernah meragukan ya. Sumber daya manusia? Ya, saya nggak pernah meragukan itu. Tinggal nanti ya political will dan ini ya kestabilan politik kita. Itu yang kadang ini ya Elon Musk pasti akan memikirkan. Kalau aku investasi di Indonesia sekian juta miliar gitu ya. Itu sustain apa enggak? Penerusnya Jokowi akan menjaga investasi ini apa enggak? Ini persoalan besar. Jadi nggak tahu apakah dia akan memutuskan sebelum Jokowi lengser, Jokowi berakhir atau setelah. Dan yang ditunggu jadi nggak nih kerjasamanya? Apakah hanya akan berakhir hanya pada pencitraan politik karena ketemu dengan Elon Musk, atau menjadi legacy dari Presiden Jokowi ketika kerjasama itu betul-betul terwujud, memberikan manfaat untuk Indonesia, itu yang ditunggu. Harapan kita itu terjadi sih. Jangan cuman menjual mimpi. Jangan cuman menjual rencana misalnya pergi ke Mars. Jadi kita harus ini membumi. Dan jangan cuma jual, sudah pernah ketemu Elon Musk nih, sudah ada penjajakan, tapi ditunggu actionnya. Istilahnya konkretnya. Elon Musk ini kan dianggap sebagai idealis gitu ya, yang mengawang-awang gitu. Nah, kita ajaklah orang-orang yang seperti Elon Musk itu, mari turun ke bumi, biar kita bisa pergi ke Mars. Karena kalau dia tetap di Mars mengawang-awang, kita tidak bisa menjangkau dia. Nggak akan ketemu. Dia tidak bisa membawa kita ke Mars. Betul. Mudah-mudahan ini nggak cuma hanya jadi pencitraan politik karena ketemu Elon Musk, bilang ada penjajakan, tapi kita
tunggu bagaimana konkretnya untuk investasi dan juga soal apa tadi inventor ya tadi kalau kata Rocky Gerung. Oke, terima kasih sahabat Kompas.com sudah bersama kami di Ruang Jernih malam hari ini. Kita bahas soal masker, kita bahas soal Elon Musk yang menjadi perbincangan ya minggu ini. Kita ketemu lagi Mas pekan depan. Pekan depan. Oke. Terima kasih Cindy. Terima kasih Mas Amir. Kita Sama-sama. kembali lagi pekan depan dengan berita-berita yang hot selama 1 pekan. Sampai jumpa di Ruang Jernih. Bye.